Ya pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami di seputar obrolan rakyat objek topik terkini malam hari ini, dan masih dengan tema kita malam hari ini yaitu peran sektor pertanian dalam menunjang ketahanan pangan di kala pandemi COVID-19 ini. Dan Pak Wid, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan nih dari masing-masing setiap individu gitu ya untuk tetap bisa survive gitu ya. Kita juga harus mungkin mempersiapkan diri sendiri juga ya, selain kita harus tidak bergantung dengan pemerintah atau mungkin dengan petani, tapi kita juga paling tidak punya spirit juga untuk bisa bertani lah ya, sedikit seperti itu. Betul Mas, jadi kita tahu bahwasanya mengatasi COVID itu kuncinya di imunitas. Kita harus bisa survive sendiri. Nah, imunitas itu bisa diperoleh dari lingkungan kita. Jadi seiring dengan tadi yang disampaikan, memang tujuan ketahanan pangan adalah diawali dari rumah tangga, dan imunitas itu diperoleh dari kita perbanyak makan sayur, buah-buahan, itu ada di sana semua. Jadi ayo yang memang selama ini sudah memanfaatkan pekarangan maupun yang belum, baik di pedesaan maupun di perkotaan, yang lahannya sangat sempit, bisa memanfaatkan tadi seperti yang disampaikan rekan-rekan dari SMK Kalibogor, teknologinya ada, menggunakan sisa bekas-bekas kaleng, polybag atau bekas-bekas plastik. Mudah sekali kok itu, bibit-bibit ada, mudah diperoleh. Kalau kesulitan bisa menghubungi Dinas Pertanian atau BPP setempat. Kalau takut sekarang juga online banyak ya, jual benih paket ya. Minta, kalau dengan kami minta saja, boleh. Kita akan upayakan untuk bisa dipenuhi karena kita sediakan. Betul. Jadi kalau tersedia itu tomat lah, terus apa tapi ini nanti ada kemungkinan program nggak Pak, misalnya ke rumah-rumah atau ke rumah tangga, misalnya ada benih-benih dibagikan seperti kelihatannya akan ke sana ya. Jadi kita tidak akan menunggu selesainya COVID ini ya, tahu sampai kapan. Kita arahkan program, kita arahkan ke arah sana saja semuanya nanti seperti itu. Dengan harapan semuanya memiliki itu. Kalaupun kesulitan untuk pergi ke pasar karena harus diam di rumah, sudah ada, tinggal metik ya. Nah, tinggal metik. Itu cita-cita kami seperti itu. Oke, jadi nggak sampai menunggu pandemi ini berakhir, tapi kita juga sudah mempersiapkan ya, dengan kita sudah mulai menanam hari ini, pandemi berakhir kita sudah panen gitu ya Bu ya. Oke, dari SMK sendiri Bu seperti apa? Kalau dari SMK memang kita kalau dasar perorangan memang kita harus menyiapkan tadi untuk kita harus mengkonsumsi panganan yang sehat, kemudian tadi sudah disampaikan sayur buah itu untuk menjaga stamina kita. Kemudian selain itu kan juga kita selalu menghimbau anak-anak setiap rutin itu, biasanya kita mengadakan suatu pemberitahuan, ngecek ke masing-masing wali kelas anak-anak untuk benar-benar menjaga stamina dan imunitasnya. Juga selain kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat, itu juga kita harus olahraga yang rutin. Kemudian juga anak-anak itu harus benar-benar menjaga sesuai dengan protokol kesehatannya, apakah cuci tangan dan lain-lainnya, jaga jarak dan lain-lainnya, physical distancing dan lain-lain. Jadi kita benar-benar dari diri sendiri dulu, memang sebenarnya kita harus benar konsekuen dan disiplin untuk biar kita itu tidak terkena dampak dari COVID-19 itu. Oke, Bu Sari, selain misalnya teman-teman di SMK ini kan sudah diajarin cara bercocok tanam dan sebagainya, begitu ya. Mungkin selain untuk memenuhi kebutuhan di sendiri juga bisa di-share ke tetangga dan lain sebagainya ya. Minimal ke lingkungan sekitar ya. Maksudnya pengetahuan tentang bercocok tanamnya atau mungkin hasil pertaniannya ini juga bisa buat survei karena bisa dijual ya. Saya tambahkan Mas Ari, jadi di sana kan kita juga selain yang ATPH tadi ya, ada yang alat mesin. Jadi anak-anak diajari kayak tadi yang kerjasama dengan Dinas Pertanian itu, yang traktor, transplanter, dan lain itu banyak dengan alat yang teknologinya modern. Kemudian ada tadi yang pengolahan hasil. Tadi Pak Wid ngendiko ya bahwa hilir itu adalah paling penting ya, pengemasan kemudian pemasaran. Kita ada jurusan yang namanya APHP, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Jadi di situ kalau tata boga mungkin tidak ada ke arah mutu ya, tapi ini ada pengujian mutu juga. Kemudian agribisnis ternak unggas itu juga dari mulai puyuh, ayam, itik, semuanya dipelajari di situ, diajari wirausahanya, kemudian disiapkan nanti kalau kerja di perusahaan atau di instansi pemerintah, anak-anak sudah siap ya. itu. Oke, Pak Wid, kalau pertanian kita kan selalu terfokus dengan hasil produksi, peningkatan hasil produksi pertanian begitu. Bagaimana kemudian pasca panen, kemudian mengelola hasil panen pertanian gitu. Apalagi ini kan kemungkinan kayak tadi Pak Wid bulan Juli
kesulitan air dan sebagainya juga harus Iya. dipersiapkan. Dia stoknya seperti apa sih Pak Iya. Wid? Jadi begini Mas, memang ada pembagian tugas di pemerintahan kita. Kami memang difokuskan untuk memproduksi semaksimal mungkin dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kendala. Dan nanti yang bagian stok adalah teman-teman dari Bulog. Teman-teman dari Bulog terutama untuk pangan-pangan strategis, dia di posisi panen itu membeli kepada petani dengan harga patokan yang sudah ditentukan. Dan di sisi perdagangan nanti bagaimana membuat produk itu laku dan sebagainya dari teman-teman dinas perdagangan. Dinas perdagangan. Ya? Namun demikian kita juga tetap ikut di dalamnya di sana dan memang ada produk kita di Banyumas yang sudah bisa dikatakan mendunia adalah gula semut. Oke. Gula semut itu produk Oke. dari petani penderes Di Cilongok pohon pusatnya? kelapa ya, di Cilongok ada, di Kemeranjen ada, Kemarin. hampirlah seluruh Masih wilayah Banyumas. Kabupaten Banyumas ini produknya sudah mendunia dan di kondisi pandemi Covid dan nilai dolar yang tinggi itu mereka itu paling Untung besar beruntung ya. ya. Oke. Jadi makanya ayolah teman-teman yang mau bertani ikut saja, yang memang sungkan tidak bisa berbudidaya bisa main di hilir, Oke. membeli produk petani. Hilir jauh lebih menguntungkan Iya, sebenarnya ya. dijadikan produk yang kedua. Masa kita hanya punya gedung goreng sekarang Betul. aja? Kan kita bisa punya pilihan lain, bikin Betul. dodol durian misalnya, Durian, iya. atau yang lain yang melimpah. Apalagi sentra durian Banyumas juga sudah Di punya ya. Banyumas. Kita punya pisang yang luar biasa banyaknya di pasar Aji Barang. Pisang penjualan di sana seperti itu. Lah kita kepenginnya kalau ada produk yang melimpah seperti itu juga ada yang tergerak untuk membuat olahan pisang. Pisang. Apa bentuknya? Sale atau bagaimana? Tidak hanya keripik saja misalnya. Betul. Untuk meningkatkan nilai ekonominya. Kita juga mencoba itu Pak Wid yang dari Rosella itu, kita di Teh sekolah. Rosella ya? Iya, Teh Rosella, kemudian sirupnya itu ya, sama selek, itu produk tanaman Betul. Karena perkebunan. Rosella kan juga kandungan vitamin C-nya tinggi Tinggi, ya, di tengah tinggi. COVID seperti ini kan asupan Bagus. vitamin C Bagus juga harus untuk ini ya. stamina-nya, Oke. imunnya itu. Itu peluang, Mas. Peluang ya. Iya. Peluang. Oke, Pak Win mungkin sebagai closing statement kita di Iya. malam hari ini terkait dengan ketahanan pangan Iya. seperti apa? Jadi ketahanan pangan itu tidak bisa jalan sendiri. Ketahanan pangan itu dibutuhkan bantuan semua sektor, semua stakeholder. Jadi kalau kita kepengen survive, negara kita pengen terjadi aman terus, ayolah kita tetap semangat, tidak usah turun. Urusan pandemi COVID itu sudah ada yang mengurusi. Kita fokus di yang di pertanian, tetap bersemangat. Penyuluh kami tetap bersemangat melayani semuanya. Jangan khawatir dan sampai hari ini kita belum ada yang namanya kegagalan. Jadi yang tetap bersemangat terus-menerus, yang dari adik-adik di masih SMP. belajar juga bersemangat, jangan khawatir, ke depan kita masih punya harapan. Jadi ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas aman, kita tetap berusaha semaksimal mungkin, tapi butuh dukungan dari semua pihak. Oke. Dari pihak SMK Bu, dari Ibu? Kalau dari BSM gini ya, kita ketahui bahwa sektor pertanian itu untuk menunjang ketahanan pangan itu benar-benar, apalagi di masa COVID ini luar biasa. Jadi kita cukup mengacungkan, kita layak lah mengacungkan jempol kepada para petani dan juga SDM lulusan dari pertanian ini Pertanian jadi untuk bisa garda berkontribusi terdepan. untuk Iya. menunjang ketahanan pangan. Selain- Jadi ini merupakan garda terdepan juga, kemudian juga ujung tombaknya, dan ini sebagai pengaman untuk kedepannya biar kita itu stok pangan kita itu Tetap ya terjaga. betul tercover, sehingga ketahanan pangan itu bisa tercapai. Dari Bu Sari untuk memotivasi teman-teman yang ingin jadi petani Iya, nih. kalau saya sih dari alumni SMK Pertanian utamanya ya Pak ya, jangan khawatir tadi seperti yang disebutkan beliau Pak Wid, bahwa peluang kita ke depan itu sangat luas, baik untuk melanjutkan perguruan tinggi, berwirausaha maupun untuk bekerja di instansi pemerintah. Jadi mari tidak usah selalu ingin bekerja di kantoran, tapi kita fokus di pertanian, begitu. Terjaga, petani kita juga sejahtera begitu ya. Iya. Dan adik-adik kita calon petani juga tetap semangat ya Iya, dengan Siap. petani yang baru, petani milenial begitu ya. Amin. Dan pemirsa, kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di seputar obrolan rakyat objek topik terkini. Pesannya kita jangan sungkan untuk mulai menanam hari ini untuk masa depan pertanian yang lebih baik. Misalnya dengan tadi ada dengan polybag dan sebagainya di rumah, kita mulai menanam untuk persiapan atau menjaga ketahanan pangan kita masing-masing di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.